sejahtera bagi anggota Persekutuan Komunitas Gereja Kibait. Selamat berjumpa kembali di Renungan Super edisi Februari 2022. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, mari kita membaca di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 dan 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? 2 Tawarik 15 ayat 7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Tema renungan kita adalah bersemangat menjalani hidup. Bersemangat menjalani hidup. Saya pernah membaca sebuah artikel rohani yang mengisahkan tentang seorang wanita muda yang mengidap penyakit kanker yang mematikan. Berbagai upaya sudah dilakukan, namun kondisi wanita ini semakin merosot. Dokter mengatakan bahwa bukan hanya pengobatan secara medis yang dapat menyembuhkan dan menyelamatkan wanita ini, tetapi juga semangat dari dalam diri wanita ini. Keluarga dan sahabat-sahabatnya memberikan semangat untuk tetap bertahan, memberikan semangat untuk bertahan melawan penyakitnya. Namun wanita ini sudah tidak memiliki semangat lagi untuk hidup. Ia berkata kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya bahwa saya yakin penyakit ini akan membawa kematian dalam waktu dekat bagi saya. Ketika keluarga dan sahabat-sahabatnya mendengar, keluarga dan sahabat-sahabatnya merasa sedih dan mereka berjuang, mereka berupaya bagaimana supaya semangat wanita ini bangkit kembali. Dan pada akhirnya diceritakan bahwa semangat wanita ini bangkit kembali. Ia berdoa dan ia percaya dengan sungguh-sungguh. Ia memohon kepada Tuhan supaya ia disembuhkan dari penyakit kanker. Dan sungguh luar biasa terjadi bahwa mujizat terjadi. Wanita ini disembuhkan. Ia diizinkan oleh dokter untuk kembali ke rumahnya. Kisah ini memberi inspirasi bagi kita. Terlebih firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita renungkan pada hari ini, menginspirasi kita, memberi pelajaran penting bagi kita bahwa betapa pentingnya kita memiliki semangat di dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan kehidupan kita, sangat penting, sangat perlu untuk kita memiliki semangat. Mengapa? Karena dengan bersemangat, kita tidak akan mudah menyerah pada tantangan hidup. Dengan bersemangat, kita tidak menyerah pada tantangan hidup. Itu yang pertama. Mengapa kita perlu bersemangat? Karena dengan bersemangat, kita tidak mudah menyerah pada tantangan. Tidak dapat dipungkiri, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa seiring berjalannya waktu, semakin berat tantangan pergumulan yang akan kita hadapi. Dan bagi kita atau bagi mereka yang tak mempunyai semangat dan iman yang kuat, keadaan dan situasi yang berat akan semakin mempengaruhi hati, mempengaruhi pikiran, sehingga tidak sedikit dari kita, tidak sedikit dari mereka yang tidak mempunyai semangat, itu akan menjadi tawar hati, menjadi pesimis, menjadi putus asa dan menyerah pada keadaan. Tetapi bagi orang yang memiliki semangat, sekalipun masalah atau tantangan berat dihadapi di dalam kehidupannya, ia akan tetap kuat, ia akan tetap semangat, ia akan tetap tegar dalam menghadapi persoalan itu, dalam menghadapi masalah itu di dalam kehidupan. Perhatikan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14, bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Betapa semangat mampu membuat kita menanggung penderitaan seberat apapun, tantangan seberat apapun di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat ketika kita tidak lagi memiliki semangat di dalam kehidupan ini? Sebuah kalimat bijak mengatakan, ketika kita tidak lagi punya semangat, maka kehidupan pada hakikatnya berhenti sampai di situ. Ketika kita
tidak memiliki semangat, maka pada hakikatnya kehidupan berhenti sampai di sini. Jadi, apapun tantangan atau seberat apapun tantangan yang kita hadapi, jangan pernah kita kehilangan semangat dalam menjalani hidup ini. Yakinlah bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu memperhatikan dan mempedulikan seluruh keadaan kehidupan kita. Dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 9 bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kita harus yakin bahwa di dalam Tuhan kita mampu dan kita akan cakap menanggung segala perkara. Apapun tantangan yang ibu-ibu sedang hadapi saat sekarang ini, hadapilah dengan semangat. Supaya kamu tetap kuat dan tegar. Tetaplah hidup di dalam pengharapan dan percayalah penuh pada Tuhan. Mengapa perlu kita memiliki semangat dalam menjalani kehidupan ini? Yang kedua, kita harus bersemangat. Karena dengan bersemangat kita akan mencapai keberhasilan. Dengan bersemangat kita akan mencapai keberhasilan. Tidak sedikit orang mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Bukan karena tidak berpendidikan. Bukan karena bodoh. Bukan karena ia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun karena mereka tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup. Seringkali dalam banyak hal kita kehilangan semangat. Kita jenuh, kita bosan, dan sebagainya. Dan hal itu akan membuat capaian kita tidak maksimum. Hal itu akan membuat capaian kita tidak maksimal. Bahkan ada orang yang sampai gagal karena tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup ini. Tetapi sebaliknya, banyak kisah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, dan kesuksesan mereka itu berawal dari satu kata, yaitu semangat. Berawal dari satu kata, yaitu semangat. Kesuksesan tidak harus berawal dari modal besar, tidak harus berawal dari koneksi dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebuah semangat pantang mundur, sikap positif memandang sesuatu, dan antusiasme dalam melakukan sesuatu seringkali membawa sebuah keberhasilan yang bahkan berada di luar dugaan kita. Dalam Perjanjian Lama kita bisa membaca kisah Raja Asa yang melakukan pembaharuan dan reformasi terhadap bangsa Yehuda yang dipimpinnya. Sebelum ia melakukannya, ia terlebih dahulu didatangi oleh Nabi Azarya. Ia menerima rangkaian pesan Allah, dan salah satu pesan dari Allah yang disampaikan kepadanya dalam pembacaan kita tadi 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Pesan itu didengar dan dilakukan oleh Asa, dan dalam proses reformasi menyeluruh ia pun ia lakukan. Alkitab kemudian mencatat hasil signifikan dari usahanya. Ayat 19 dikatakan tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Luar biasa keberhasilan Asa karena semangat yang tinggi di dalam Tuhan. Contoh yang lain adalah Kaleb. Kaleb mampu mengalahkan raksasa karena Kaleb memiliki semangat yang kuat, semangat yang luar biasa di dalam berperang untuk mencapai tujuan. Kaleb tetap memiliki semangat yang luar biasa menjalani kehidupannya karena ia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan kepada janji-janji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memegang dan mengimani janji Tuhan dalam hidupnya tak akan mudah mengeluh, tak akan mudah berputus asa, tetapi ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Seorang anak Tuhan berkata, yaitu seorang yang bernama Ralph Waldo Emerson. Ia berkata, tidak ada perkara besar yang dapat kita raih tanpa semangat. Tidak ada perkara besar yang dapat kita raih tanpa semangat. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki semangat untuk kita dapat mencapai tujuan hidup, dan kita akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan ini dengan memiliki semangat di dalam Tuhan.
dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dalam rumah tangga kita masing-masing, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan dalam tanggung jawab pelayanan yang ada di pundak kita. Mari kita memiliki semangat yang tinggi. Orang yang bersemangat adalah orang yang akan menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawabnya hingga akhir. Ia akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ia akan mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir dengan baik di dalam kehidupan. Tuhan ingin kita terus memiliki semangat dalam kondisi dan keadaan apapun dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Karena dengan bersemangat kita dapat, atau dengan semangat itu dapat membuat kita tidak mudah menyerah pada tantangan, tidak mudah menyerah pada pergumulan-pergumulan hidup apapun. Dan dengan semangat itu dapat menentukan keberhasilan hidup kita. Kita dapat mencapai banyak hal di dalam kehidupan ini. Jadi, tetaplah memiliki semangat dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun itu penuh tantangan, tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan adalah sumber semangat bagi kita. Berharaplah kepadanya. Amin.